Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang, sebelah saya ada Kang Woyo, bapak baru. Iya. Yang baru kenapa bro? Dua. Iya. Kita kembar lagi. out of the box, Pak. Iya. Kalau yang lain-lain satu, kita langsung dua, Pak. Ngubar. Mengejar ketertinggalan. Ini tuh bagian dari surplus demografi. Nah, itu kedua rezekinya gitu kan. Nah Kang, sebagai bapak baru nih, ya kan tentunya kita ini ya ingin membentuk karakter Anak yang baik ya. yang baik kayak gimana gitu. Karena kan juga di tengah dunia yang makin luas, pergaulannya makin, pendidikannya makin Patologis banyak gitu ya. macam kan gitu, pilihan-pilihan resource kan macam-macam. Desain anak tuh kan juga perlu apa ya, perlu sebuah nilai lah yang disepakati oleh Keluarga. keluarga. Itu antara suami dan istri. Karena kalau latar belakang beda ya. Iya. Belakang keluarga beda. Apalagi gua Gimana gitu kan. tidak berpengalaman nih kan. Ya. Kalau berpengalaman anak gua ini bukan yang pertama dong. Memang ada bapak berpengalaman. Iya, makanya kan nggak ada ya. Iya, maksudnya Itu kan. bapaknya udah terlalu tua maksudnya. Tapi kan kalau dulu kita nanya kan ke orang tua gitu kan. Nah kalau gua kan nggak ada orang tua nih ya kan. Udah gitu andalan kita cuma satu, Pak. Parenting, Pak. Keren. Sekolah lu? Enggak. Parenting YouTube. YouTube, Oh. TikTok ya kan. Jadi in case nih. Nah, tapi kan biasa kita ngobrol sama orang lagi nih, punya pendapat lain lagi. Jadi kalau ada problem nih anak gua misalnya awal-awal anak gua kan masih bayi, sering muntah kan Kang? Muntah, gumung, kaget lah kita, takut ya kan. Kita kan mikirnya kalau kita muntah sakit ya kan. Kalau bayi muntah orang bilang, oh enggak itu biasa, namanya bayi memang kayak gitu. Tapi tetap aja takut kan, mana yang benar, mana yang enggak nih kan. Nah itu masih bayi Pak, kita nggak berpengalaman. Bayangin nanti, gua kan pasti pengen lah anak gua bagaimana gitu. Itu yang kadang-kadang mumet juga. Kita butuh nih orang yang tepat nih ya kan. Gimana sih tumbuh kembang anak nih? Harusnya gue nih sebagai bapak nih gimana? Ya lagi kita tanya suhu ini suhu ya kan. Buat gue suhu kan. Karena Anak gua lu gede gitu. karena anak gue bayi, anak kakak udah kuliah. Nah, semuanya. Nah, Berpengalaman selama 20 tahun lebih. 27 tahun. 20 tahun sebagai bapak. sebagai bapak, anak 3, ya kan. Satu pasti kelimpungan lah kayak gua tadi, Ya, pasti ya. awal-awal juga entah googling entah apa ya kan. Dulu nggak ada googling. Nggak ada ya kan? Dulu nggak ada Kang ya. Nggak ada ya. Jadi feeling nih, feeling wisowling nih ya. Wah ya gimana nih Gimana, kan Kang? mendidik biar maksudnya anak kan pasti lah orang tua pengen anaknya jadi berprestasi. Ya. Anaknya Jadi itu soleh. menjadi anak yang soleh, anak yang Punya membanggakan karya. orang tua, nurut, nggak begajulan. Iya, Gimana nih, Kang? walaupun bapak begajul, anaknya nggak mau begajul. Iya, gitu kan. pastilah. Iya kan. Sebenarnya kan ya itu hal normal saja. Pasti anaknya kan katanya bapak yang hebat itu kalau anaknya lebih hebat dari bapaknya, ya kan? Jadi kalau membesarkan anak, anaknya lebih gede, bapaknya karena membesarkan anaknya, gede tubuhnya maksudnya. Iya. Tapi kan gini, Kebayang kalau gini. bapaknya presiden gimana lagi? Nah, itu Nyalisnya susah. Gimana itu? Makanya susah, jadi ya. bapak jangan terlalu sempurna. Jangan terlalu sempurna, ya. Nanti susah dikoreksi oleh anaknya. Lu sih mau jadi bapak sempurna, Iya, bapak apa repot, adanya kan. aja. Apalagi di tertingginya nih. Nah, nggak ada. Jadi kalau Nggak ada. terlalu Bapak sempurna. idola. Bapak idola, ya, Artinya Idola. bapak yang berlaku sebagai bapak saja. Iya, betul. Sebagai bapak saja lah. Kadang-kadang kan bapak, orang tua itu memang tidak ada sekolahnya. Pasti tidak ada sekolahnya. Walaupun ada sekarang kursus-kursus pendidikan, persiapan untuk menjadi orang tua. Menjadi ayah sejati itu ada, menjadi ibu sejati itu ada.
Tapi sebenarnya agama Islam itu memberi cukup, cuma kadang-kadang kita mengabaikannya aja. Karena kan petunjuknya sudah jelas lah. Udah banyak tuh kan. Banyak lah kalau gitu. Tapi dari sisi parenting sebenarnya mah pasti hal yang perlu pertama ditanamkan adalah bagaimana membentuk karakter anak. Itu bahasa basic sekarang banget lah, ya. Iya. bahasa pendidikan, bahasa agama itu bagaimana membentuk akhlak yang baik, gitu kan. Akhlak yang baik itu menjadi prinsip dasar sebenarnya dari sebuah proses pendidikan manusia. Karena manusia itu kan lahir kan dengan segala kebodohannya kan. Makanya dengan segala bukan kebodohan lah. Dengan segala kesuciannya. Makanya anak itu kan persis seperti kertas putih. Mau dijadikan Nasrani, Yahudi ataupun apapun sebenarnya tergantung orang tuanya. Berarti kan bagaimana orang tua melakukan proses pendidikannya. Setidaknya dalam dunia pendidikan gitu, terutama masalah parenting, ada 3 hal yang sepengetahuan saya yang perlu dijadikan pondasi. Pertama, urusan karakter. Kedua, urusan kompetensi. Kedua, urusan literasi. 3 tuh ya. 3 urusan literasi. Nah, karakter itu biasa jadi ada urusan moral, ada urusan nilai, ada urusan value, ada urusan kejujuran gitu. Itu lahirnya ke akhlak. Karena akhlak itu kan dibentuk atas proses pendidikan yang keagamaan lah kira-kira. Nah, di situ juga ada misalnya urusan adab, bagaimana ngantri yang baik, bagaimana sopan santun ke orang tua, bagaimana cara berhubungan sosial. Kan anak itu harus bagaimana empati, bagaimana kita kan harus dilatih kan. Dan di situ kan berhubungan dengan karakter nilai ya, nilai lah. Itu berarti berhubungan dengan akhlak dan adab lah sebenarnya. Kadang-kadang kita mikirnya cuma formal aja tuh ya. Berprofesi apa nih anak Berprofesi kita ada, kan. tapi Kadang-kadang gitu kan orang-orang suka makanya banyak orang yang kamu cita-citanya mau jadi apa? Iya, bener. Jadi dokter, jadi insinyur. Nah, itu urusan kompetensi. Betul. Tapi kan kita tidak mau jadi dokter yang jahat. Betul. Kita tidak mau misalnya insinyur yang korup gitu kan. Kita tidak mau kamu jadi pejabat yang memang melupakan tugasnya. Nah, itu kan dibentuk dalam proses pendidikan. Itu dibentuk ketika dalam anak-anak masih kecil. Ya. Itulah sebut pendidikan karakter. Makanya sekarang kan banyak sekolah tuh sekolah berbasis karakter dan kepribadian. Nah, kan itu kan penting gitu karakter itu. Nah, dalam terminologi pendidikan paling tidak ada karakter moral sama karakter kinerja. Karakter moral itu nilai value lah seperti kejujuran, tadi adab, terus misalnya disiplin. Nah, itu ya begitulah. Nah, kemudian hormat pada orang tua, hormat pada yang lebih tua, bagaimana memperlakukan teman, itu kan value. Adab lah. Boleh lah anak berbeda sama orang tua tapi santun juga ngomongnya kan gitu kan. Gitu, iya. Nah, itu kan harus diajarin. Makanya setiap suku itu punya adat istiadat sendiri. Nah, kan anak-anak itu kan harus paham nilai itu. Ya. Kedua, masalah karakter kinerja. Karakter kinerja itu berhubungan misalnya anak itu harus disiplin, harus kerja keras, harus tangguh, harus tidak gampang menyerah, tidak mentalnya cengeng, harus mandiri. Ya kan anak itu kan harus gitu. Sehingga dalam proses pendidikan dan kesehariannya itu harus membangun itu. Misalnya gini, banyak anak-anak yang seusia SD makanannya masih disuapin. Iya. Kadang SMP, SMA juga iya gitu. Kan? Banyak orang anak-anak yang ketika kuliah nyuci baju pun tidak ngerti. Minta laundry gitu ya. Membersihkan kamarnya pun tidak dilatih. Iya kan? Dia takut melakukan sesuatu yang memang harusnya rutinitas dia. Itu kenapa? Itu kan sebenarnya kegagalan orang tua. Makanya banyak orang tua, banyak orang tua yang tidak berani misalnya menyekolahkan anaknya jauh dari orang tua. Takut lah banyak. Pada itu kan sebenarnya harus dilatih. Karena dia tuh nanti akan punya kehidupan sendiri kan. Toh cepat atau lambat anak itu akan pisah dengan orang tua. Entah karena kematian, entah karena menikah, entah karena jarak, entah apapun lah. Jadi kan kita harus mempersiapkan anak itu untuk masa depan. Makanya Ali bin Ali Thalib ngomongnya didiklah anak bukan untuk zamanmu.
Didiklah anak untuk dengan zaman. sesuai zamannya. Nah, itulah bahasanya Khalil Gibran, anak adalah milik sang hidup yang rindu akan dunianya, bukan dunia kita. Sampai merinding kalau Khalil Gibran. Iya kan? Bukan dunia kita. Berarti kan itu anak pemilik masa depan. depan. Berarti kita harus mempersiapkan anak itu masa depan karena bukan dunia kita. Kita memang pernah bersinggungan dengan anak dalam satu periode tertentu. Tapi dia akan lari. Kalau pengalaman saya, selama-lamanya anak dengan orang tua itu 18 tahun. Nah, di situ entah kuliah gitu ya. Nah, entah itu bisa. udah kuliah. Apalagi yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, ke boarding school, itu kan pasti lebih cepat lagi. Iya kan? Memang baik menyekolahkan ke pesantren, ke boarding school, tapi kan bonding dengan orang tuanya tetap harus dijaga. Karena kan ada nilai-nilai yang milik orang tuanya, value orang tuanya. Misalnya jangan sampai anaknya itu paham ilmu tertentu, paham ilmu agama, tapi kan hubungan dengan saudaranya jauh gitu kan. Kan nggak boleh juga gitu. Makanya karakter ini menjadi penting. Karakter moral dan karakter kinerja itu menjadi penting. Di samping tadi ada urusan kompetensi. Kompetensi sekolah menyediakan ruang yang cukup. Sampai ada jurusan IPA, IPS, ada fakultas di universitas segala macam. Nah, jadi kalau hidup menurut saya kenapa karakter itu penting, karena itu menjadi pondasi hidup. Jadi bagaimana anak mau baik kalau pondasinya tidak baik. Ngomong-ngomong ke pondasi nih Kang, berarti kan dari umur berapa nih? Terus kan biasa harus ada step-stepnya nih kan gitu kan ya. Misalkan dari 0 sampai 5 apa yang mesti kita ajarin kan? Nilai apa sih yang Apakah perlu kita pagi-pagi jalan itu bagian dari penanaman nilai baik atau gimana tuh Kang? Makanya ada saya lupa ya yang mengatakan begini. Anak usia 7 tahun itu jadikanlah anak sebagai raja. Oh gitu, harus dilayani ya. Harus dilayani. Usia berapa? 1 sampai 0 sampai 7 tahun. Jadikanlah anak sebagai raja. Artinya itu dilayani. Ketika Diajarin lah anak itu ya. 7 sampai 14. 14 itu jadikan anak sebagai babu. Dia itu harus disiplin. Setelah itu jadikan anak sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi ketika anak itu, makanya kenapa banyak orang tua yang ribut dengan anaknya yang remaja, karena apa? Tidak menjadi teman. Atau kadang juga orang tuanya memaksakan kehendak. Padahal anaknya punya keinginan Iya, sendiri, betul. gitu kan? Makanya ada 3 tahap paling tidak. Ada saatnya anak itu dijadikan sebagai raja, kita layani, karena memang dia belum mandiri. Belum bisa lah. Walaupun di situ harus diajar, misalnya lah. makan sendiri. Pada umur tertentu anak harus makan sendiri, harus buang kotoran sendiri, harus berani mandi sendiri. Banyak orang yang sebenarnya anaknya sudah SD belum bisa mandi sendiri. Karena misalnya mungkin orang tuanya mampu bayar pembantu yang memandikan. Tapi kan gini loh, ada usia balik, akhir balik. Kalau anak lelaki kan ada usia balik. Kalau pembantunya perempuan Repot. kan repot. Anak juga harus paham sex education juga, harus pendidikan seks juga harus paham. Jadi kita harus ajarin juga tuh. Ya harus ajarin bahwa lelaki dan perempuan itu beda. Ya, oh, Jadi betul. misalnya gini loh, banyak misalnya orang tua ingin anaknya perempuan, ternyata yang lahir laki-laki dipakein baju perempuan, kan nggak boleh. Nggak boleh. Anak laki-laki bagaimanapun Ya, habitatnya, laki-laki, fitrahnya laki-laki. fitrahnya laki-laki, dia harus disiapkan sebagai anak laki-laki yang harus berani mikul tanggung jawab. Dia nah kalau anak berantem, misalnya dengan saudaranya, dia harus dilatih menyelesaikan persoalan sendiri. Oh iya, kalau misalkan anak gue ini kembar nih kan. Ah, Gak mungkin dong gue beli. Misalkan seumpama kadang walaupun kita beli 2, tapi kan anak tetap mainin 1 mainan, rebutan. Iya gitu, harus dilatih bahwa dia itu ini punya kamu, ini punya adek. Kalau mau minjem punya sesuatu, minjem katain ngomong minjem. Di situ kan berarti diajak sopan santun, diajar adab kan berarti. Respect dan sebagainya. Respect, bahwa ini mainan punya kamu ya. Jadi kalau direbut langsung kita ingat Harus kita ingat, minta dong. Gitu, ini Iya, punya adek loh. Itu baru sederhana. Dengan begitu kan dia menghargai punya orang kan. Betul. Iya kan? Berarti kenapa sekarang orang banyak mencuri? Karena tidak menghargai nilai orang. Atau nggak diajarin jangan-jangan kayak Tidak gitu, diajarin. hal-hal kecil ya. Nilai-nilai integritas. Integritas tidak diajarin. Bawa barang orang lain itu milik orang lain loh. Walaupun itu milik saudara sendiri. Walaupun kita mau pakai harus ada minjemnya. Harus ada kata minjemnya. Kata minjemnya tuh. Pinjem dong gitu. Ini punya kakak. Atau minta, Ya. minta dulu. Minta dong kan. gitu. Bukan langsung Dan diambil. yang jarang diajarkan, ketika dikasih sesuatu ucapan terima kasih. Oh iya Oh benar. benar.
Jarang oga juga orang menerima terima kasih. tolong gitu Tolong ya. minta maaf Minta gitu. maaf. Kalau salah minta maaf. Betul. Kan itu harus diajarin, tidak tiba-tiba yo. Itu tidak tiba. Anak-anak itu harus dikembang dari disitulah pentingnya adab, pentingnya karakter, pentingnya moral. Jadi, Disitulah. Pertama nih dari 0 sampai 7 nih adab nih harus di Adab di situ. Makanya harusnya pendidikan SD itu tekannya ke karakter, Karakter, bukan ya. baca tulis. Karena baca tulis itu tahap selanjutnya tanpa tahap kompetensi keahlian. Sekarang orang mau masuk SD aja harus bisa baca tulis, kan repot. Iya benar. Agak susah tuh. Nah, dan juga yang harus diingat adalah orang tua biasanya anak itu ada representasi dari mimpi orang tua. Iya. Ingin anaknya jadi begini nih. Dididik misalnya anaknya militer, anaknya harus keras. Padahal mungkin fitrahnya tidak begitu. Anaknya dokter, ingin harus jadi dokter, dilatih seperti itu. Atau gini, kalau misalnya SD kan kita kan sering nih SD ketika masuk ke dunia sekolah gitu ya, ada PR, ngerjain prakarya apa gitu kan. Jadi biasanya gitu tuh. Anaknya pusing, ngadu emaknya kan. Emaknya ikutan pusing, emaknya yang kerjain kan. Iya betul. Harusnya kan nggak boleh itu ya. Iya, walaupun ngajain dengan emaknya, mungkin ada tugas-tugas yang tidak tepat misalnya. Betul. Ketika orang tua harus terlibat. Anaknya harus terlibat, jangan terima bersih. Dia harus paham proses. Jadi gitu. di guidance nih anak nih, kamu bantuin ini harus ini. Iya, makanya kalau orang tua dulu anak perempuan itu secara otomatis harus belajar masak, belajar nyuci, ngepel. Anak laki-laki itu misalnya melihara kambing, melihara ayam, itu kan dilatih disiplin, dilatih itu. Jadi ada porsinya, misalnya kalau sekarang itu diajarin nyuci mobil, nyuci motor, nyuci sepeda, kan tugas anak laki-laki. Anak perempuan mungkin nyuci baju, kan itu dilatih. Dia punya keterampilan nantinya, keterampilan hidup. Karena menurut saya keterampilan hidup itu menjadi penting sebagai bagian dari pelatihan pendidikan karakter. Kalau enggak kita makin gede anak kan masalah kan makin Iya, kompleks terutama itu. untuk orang-orang tua yang secara ekonomi baik. Itu bahaya itu. Kadang-kadang Praktis tadi ya. Iya. Praktis memberikan kepada disposisi pada asisten. Iya, pada asisten semua diituin. Baju dicuciin. Malah dipakein. Kebutuhan sekolah disiapkan. Ya kan, sepatu disiapkan, semua disiapkan. Anak tinggal ke sekolah dianterin gitu. Nah, ini juga jadi seolah-olah terima beres aja, terima ini beres juga yang aja. kejadian ketika COVID 2 tahun terakhir kan. Ketika kemudian akhirnya anak nggak sekolah dari sekolah Online. ya kan, tiba-tiba online gitu. Tiba-tiba Yang pusing orang tuanya, Pak. tuanya. Anak Sekolah lagi gitu tuh. pusing Gitu kan. itu ya kan. Gimana tuh mestinya Kang? Dari kan 0 sampai 7 kan anak kita layani tuh. Setelah Ya. masuk sekolah dapat tugas-tugas, bisa jadi ngadu ke ibunya yang ngerjain gitu kan. Harusnya bagaimana nih transisi ini nih? Ya, pertama memang suami dan istri itu harus kompak. Bapak dan ibu tuh harus jadi tim. Tidak bisa anak misalnya ngelakukan kesalahan ngadu ke ibu, Dibelain. sama ibunya dihukum, sama bapaknya dibelain. Tidak bisa. Harus satu kata ya. Harus satu hukum-hukum kata. gitu ya. Jadi kalau misalnya ibunya sudah memberikan hukuman, bapaknya jangan ikut-ikutan, diem aja dulu. Kalaupun salah nanti aja, jangan di depan anaknya. Jangan di depan anaknya. Dan jangan juga ikut-ikutan memarahin gitu loh. Iya. Yang repot kan kalau anaknya salah, ibunya marahin, bapaknya ikut-ikut. Maksudnya marahinnya satu aja, nggak usah ditambah-tambahin gitu ya. Iya, anak juga udah Proporsinya takut jelas, gitu. Ya, proporsional, asas proporsional, Pak. Iya. Dan banyak orang tua yang gini, yang menyalahkannya itu kesifat. Kamu memang badung, Iya, kamu ikut memang bapaknya nakal, nih. kamu Pelebelan. memang pelebelan. Nah, harusnya tidak, kamu memang pelit gitu. Tidak boleh begitu. Nggak boleh. Harus konteksnya aja, kamu memang tidak ngasih ke ade. Kenapa kamu tidak mau ngasih mainan ke ade? Kan Jadi- masalahnya di situ, bukan kamu pelit gitu, bukan. Jadi jangan dilabelin Jangan pelit dulu. dong. Diskusi dulu Nah, nih. kan biasanya Iya gitu kan, anak kan bahasa-bahasa itu jangan ya. pelit dong, jangan itu kan pelebelan. Jadi diajarin prosesnya dulu nih, diskusi dulu nih ya. Ini mainan Iya, apa? nah anak juga harus diajak berpikir. Jadi ketika menyelesaikan masalah dia ditanya, menurut Ade bagaimana? Kalau semakin umur kan, semakin
tumbuh kembang usia, dia kan harus ditanya juga, dibiasakan ngobrol juga. Menurut adek, kalau mainan adek direbut oleh kakak, Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Marah nggak? Kalau kamu marah itu perasaan adek. Itu adek juga sama, nggak suka gitu. Diajarkan untuk saling empati kan gitu. Dari empati itu baru ngerti empati kan. Jujur juga misalnya gini, misalnya biasa nggak kalau udah rada gede disuruh anak misalnya belanja ke warung misalnya. Dia harus jujur, mana uang kembaliannya, mana belanjanya. Jangan karena disuruh beli bumbu, nanti dia beli permen, beli apa gitu. Orang tuanya ngebiarin. Itu harus diingetin. Harus diingetin. Kamu boleh jajan, tapi hanya jajan ini saja. Berarti kan dia amanah, dilatih untuk amanah, Betul. untuk sesuai dengan permintaan. Peruntukan. Kan kasus korupsi itu sebenarnya tidak amanah kan sebenarnya. Bagaimana mau jadi amanah kalau dari kecilnya juga Tidak nyelip Iya. ya kan. Tujuannya apa? Selip dulu Pak, tambahin dikit ya kan. Ini dari itu ya ternyata ya. Iya, itu berkaitan, karakter itu menjadi penting gitu. Makanya kita berharap kan akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa ini yang pintar tapi jujur kan. Iya kan? Yang cerdas tapi amanah kan. Kan ingin begitu kan, bukan berarti yang pintar tapi korup. Yang berkuasa tapi menindas gitu kan, enggak. Kita kan ingin yang berkuasa tapi empati gitu. Ketika memegang jabatan amanah gitu. Nah, itu tuh tidak bisa, tidak tiba-tiba. Itu tergantung basis keluarga. Makanya keluarga menjadi basis pendidikan awal yang baik. Itulah kenapa ibu malah disebut madrasah pertama seorang anak. Jadi peran sosial pertama tuh keluarga, bro. Betul, nggak misalnya sekolah udah selesai urusan kita, nggak juga ternyata. Harus dipantengin juga nih Keluarga kan. yang kemudian menghasilkan nilai di dunia luar kan. Makanya suka ada, oh si keluarga itu mah hebat-hebat ya, kakaknya baik, anaknya pintar, ini itu kok ada satu keluarga berantakan, ada satu keluarga sukses semua anaknya. Karena mungkin pendidikannya berbeda. Atau kadang kita misalkan gini ya, kita nggak pernah belajar gitu ya, tapi kita maksa anaknya, kamu belajar, tapi anaknya nggak pernah lihat bapaknya baca kali ya. Iya, misalkan gitu ya. Makanya yang susahnya bapak itu menasehati gampang, Iya. memberi contoh gampang, Memarahi mudah. memahami mudah. Yang susah itu jadi contoh. Iya benar. Jadi contoh. Ini nih. Itu susah jadi Ini nih contoh. maksud gue. Ya kan? Karena- Yang susah itu jadi contoh. Kamu harus banyak baca. Anaknya Jadi nggak pernah lihat bapaknya baca gitu kan. Iya. Gimana? Jadi nggak macam kamu harus rajin ke masjid, harus kamu ibadah. Tapi dia juga ibadah. Tapi kita aja lagi nonton TV gitu kan. Iya, makanya yang susah itu jadi contoh, bukan memberi contoh, apalagi memberi nasihat. Iya. Nah, gitu. Nanti ngomong doang mah gampang gitu kan, lakuinnya susah gitu kan. Tapi kalau ada contoh kasus begitu, gimana yuk? Nah itu dia. Bukan problem juga kan. Tapi anaknya udah kandung, gua harus belajar kemana, bapak gua begitu. Iya. Kadang kan anak pertama kali tumbuh yang dilihat kan pasti orang tuanya kan. Jadi tanggung jawab pendidikan itu utamanya dari orang tua. Sekolah itu hanya membantu, jangan dibalik. Jangan Sekolah dibalik. adalah support ya, Support sistem untuk pendidikan keluarga. Nah, makanya kemudian menurut saya, kalaupun yang mau sekolah dimanapun, alatnya harus benar dulu. Karena sekolah itu lebih banyak ke kompetensi, bukan ke karakter. Fondasi tetap dari keluarga. Fondasi harus tetap dari keluarga. Bahwa disempurnakan di sekolah itu lain. Ya. Tapi sekolah kan mata kuliah. Sekarang di Indonesia gitu, sekolah itu pengajaran. Kan itu dihafal, Pancasila dihafal, Rumus-rumus IPA dihafal. Ya, benar. iya kan, banyak yang dihafal. Nah sementara nyontek aja kan nggak apa-apa kalau tidak ketahuan. Padahal kalau karakternya baik, nyontek aja udah nggak mau. Nggak mau. Kalau nggak mau nyontek, berarti dia harus belajar. Apalagi sekarang zamannya jauh lebih mudah nih Kang. Kita ada pertanyaan ya dari sekolah, Google Pak, ceprot deh kan. Lagi ada AI lagi sekarang tuh kan. Kita copy paste. Jadi kadang-kadang kita nggak paham nih apa pertanyaan nih ya kan. Iya. Itu kan kalau mentalnya anaknya bagus, kita didik bener,
pasti dia akan baca juga tuh kan. Akan Ya, pahami nih makanya ketika anak berkembang, orang tua juga berkembang. Artinya berkembang itu dari sisi pengetahuan, dari sisi kearifan. Bagaimana mau mendidik anaknya kalau pengetahuan orang tuanya tidak berkembang? Jadi literasi tadi. itu makanya butuh literasi. Orang tua itu butuh literasi karena zaman berubah. Zaman gua dibesarkan oleh bapak gua manut ke bapak gua. Karena informasi itu sedikit. Pusat kebenaran itu dari orang tua. Ya. Dari guru agama, dari guru di sekolah. Iya kan, dari guru ngaji, guru apa kan itu sumber kebenaran. Sama buku. Sekarang semua orang Bisa mengakses. bisa menjadi sumber kebenaran, entah media sosial, entah apapun, entah berita, semua bisa mengakses. Bapak gua didebat, guru gua didebat, guru ngaji gua didebat. Kan itu repot sekarang. Kalau anaknya tidak punya kesadaran cukup, kan akan lewat. Kadang bukan masalah debatnya aja nih. Debatnya jadi model kayak satu level kan. Maksudnya gini. Dari cara berbicara kan kita harus santun lah ya. Gua dulu diajarin ngomong sama orang tua tuh, walaupun kita menolak harus bener lah ya. Argumentasinya, bahasanya kan gitu. Sekarang kan enggak. Walaupun ada gini bahayanya gini, banyak orang tua yang dibesarnya keras. Dibesarkannya orang tua itu, misalnya saya oleh bapak saya dibesarkan keras. Dia tidak mau mengulang ke anaknya. Kadang-kadang salah juga. Iya. Jadi kita nurut aja. Ya, jadi mengkompensasi seolah gitu, karena tidak paham. Ada saatnya anaknya diraja, ada saatnya menjadi pembantu anak orang tua itu. Pembantu itu harus disiplin, dia punya jadwal nyuci Karena baju, apa Karena gitu. kan ada fenomena sekarang gitu, kita lihat ada yang siswa, murid di sekolah yang melawan guru, gitu kan. Ada kan nih kayak gitu. Ada, dan itu bukan melawan Pak, itu udah bahasanya juga Iya, udah maksudnya, kebun ini kan binatang, problem Pak. keluarga kan gitu kan. Bahkan kadang-kadang misalnya kayak ada beberapa kasus juga ketika anaknya dihukum oleh guru karena salah, muridnya dihukum oleh guru karena salah, dipanggil orang tuanya justru malah membela anaknya yang sebenarnya salah anaknya. Iya, benar. gitu. Iya, makanya kalau mau menghancurkan sebuah peradaban itu hancurkan kan Keluarga ya. hancurlah keluarga. Makanya kemudian kalau kita melihat misalnya perbandingannya sejarah-sejarah Islam, tokoh-tokoh dalam sejarah Islam lah ya, yang besar, misalnya kita mengenal paling tidak Al-Fatih sama Salahuddin Al-Ayyubi lah. Itu dibesarkan dengan cara yang berbeda. Karakternya misalnya apa namanya, Al-Fatih itu dari kecil memang dibentuk oleh karakter-karakter baik, sehingga dia pun punya kecerdasan luar biasa. Bayangkan Al-Fatih itu di umur yang sangat muda sudah paham 7 bahasa, sudah paham Al-Quran, sudah paham itu. Berarti kan pendidikan moralnya, pendidikan karakternya sangat kuat. Berarti kan untuk agama apapun mungkin harus gitu. Makanya dulu di agama Hindu misalnya ada istilahnya Brahmacarin. Dia berguru, anak-anak itu berguru ke satu guru yang alim. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu kan ditempatkan di sebuah desa yang terkenal adabnya, terkenal kasih sayangnya. Jadi dia harus dibesarkan di lingkungan yang baik. Nah, karena sekarang zaman modern kan kita tidak mungkin lagi. Berarti salah satunya adalah membuat kita sebagai orang tuanya menjadi lingkungan yang baik bagi anaknya. Lingkungan keluarga maksudnya ya. Lingkungan keluarga itu. Kalau dulu misalnya waktu saya kecil gitu, kan dikelompokkan oleh satu kampung. Nilai-nilai satu kampung itu sama. Sekarang kan beda. Tetangga kita punya nilai membesarkan anak beda. Itu kan Apalagi beda. dengan efek media sosial sebagainya Iya, kan. Dulu walaupun di satu kampung itu miskin, tidak ada yang ngerasa miskin. Karena semua miskin. Iya. Gak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Iya kan? Iya dong. Ketika ada TV, ada yang kaya toh gitu kan. Kita menjadi merasa miskin. Iya kan? Sarua marane oge. Marahnya teh. Sekarang tetangga semua miskin kan. Semua anak-anak mengaji kan. Semua anak misalnya bersekolah. Karena memang kebiasaan lingkungannya seperti itu. Karena budayanya sudah terbentuk. Nah, sekarang ketika urban, jadi masyarakat urban seperti kita kan mencari bentuk formula baru. Mappingnya aja salah, formulanya salah. Jangan tanya hasilnya dong. Jangan sampai nih skill diperkuat, emosi kagak gitu kan. Iya. Jadi pinter memang anaknya ya kan. Mau tahu karakter sebenarnya bangsa Indonesia? Apa tuh? Di jalanan.
Di jalan-jalan itu karakter sejatinya orang Indonesia ada yang memaki, ada yang tidak menghargai, ada yang nyerempet, ada yang segala macam. Trotoar, Pak. Berantem. Naik trotoar, ada yang berantem. Ada yang nggak mau ngantri kan? Iya, jangan tanya karakter orang Indonesia itu di tempat ibadah, semua pada soleh-soleh tempat ibadah mah. Ya kan, saling lihat di jalanan, berantem semua itu. Lampu merah di klakson. Orang mau berhenti ditetet, goblok, bahasa-bahasa Bahasa-bahasa kasar keluar gitu kan. Saya emang enggak, Pak, mangga. Jarang. Mau nyebrang aja susah banget orang kalau nggak ada lampu merah itu. Itu sebenarnya karakter orang, hasil pendidikan AOR kita. Karena tidak menghargai orang lain Betul. tadi kan gitu ya. Dan tata aturannya Pak tadi kan. Nah, jadi sebenarnya gimana sih Kang yang harus karakter apa nih kira-kira kata kuncinya nih? Ya kalau orang Islam seperti saya ya jelas lah karakternya Rasulullah, Siddiq, amanah, patonah, tabligh. Udah itu basis itu udah. Sepanjang itu dapat insya Allah lah ya. Iya, sekarang jujur, dapat dipercaya, menyampaikan amanah dengan baik gitu kan. Ya kan? Terus apa lagi kita? Jangan sampai Pinter gitu kan? Iya. Itu udah jelas itu. nggak boleh kalau berita buruk ditambahin, berita bagus dikurangin, nggak boleh itu ya. Makanya sekarang Nggak boleh. orang tua sadar diri. hoax misalnya, Iya. hoax itu paling menghajar orang 45 tahun ke atas. Karena gagap dengan teknologi kan, dia tidak bisa menyaring mana yang benar, mana yang tidak. Kan harusnya saring sebelum sharing. Iya, benar, Kan betul. harusnya begitu. Betul. Sekarang mah posting aja udah. Teruskan ya kan. Teruskan aja. Padahal itu entah kapan. Nah, ya. kalau itu sudah berhubungan dengan kemampuan literasi. Betul. Kemampuan literasi. Nah ini kan yang paling jarang dibahas nih Kang. Iya, karena tadi nih, Tadi kan kalau udah anaknya fondasi, pendidikan ya. karakter, orang tuanya harus paham literasi. Iya, karena ini ada gap ya kan. Menurut kita ada gap ya. Dan satu sisi memang ada orang tua yang keinginannya membentuk karakter kuat nih, nilai-nilainya kuat. Tetapi kan tadi dunia ini kan apa ya, perubahannya cepat gitu loh. Nah kadang-kadang tadi karena kekurangan wawasan literasi tadi gitu ya, bagaimana membaca dunia ini kadang-kadang banyak keluarga gagap terhadap adaptasi kebudayaan baru. Iya, makanya sebutnya kan angin kencang kemajuan itu. Sekarang itu kan dipercepat oleh pandemi, terutama digital lah. Semua orang digital. Orang kan sangat susah. Anak-anak dulu tidak boleh pegang HP. Waktu pandemi harus pegang HP. Betul. Iya dong, misalnya gitu. Jadi angin kencang perubahan, angin kencang kemajuan itu salah satunya dibasis oleh Pandemi, kan? pandemi dan oleh teknologi kan. Nah, berarti kemampuan kita memahami teknologi itu menjadi penting kan. Teknologi itu kan kayak pisau bermata dua. Bisa untuk menjatuhkan, pisau malah bisa untuk membunuh gitu kan. Tapi bisa untuk Motong bumbu. memahami kebaikan-kebaikan untuk itu kan. Nah, teknologi juga itu, makanya literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, itu basis lah udah itu. Tapi literasi itu bagaimana memahami dunia. Tidak hanya membaca kata tapi memahami dunia. Dunia itu berubah. Ada urusan teknologi, ada urusan budaya, ada urusan kebangsaan, ada urusan keuangan malah. Kenapa sekarang orang banyak terjerat pinjol? Karena literasi keuangannya buruk. Iya. Mengelolanya juga buruk. Iya kan, dia tidak pintar menghitung kalau gua pinjem berapa bunganya, berapa harus dikembaliin. Nah, balik lagi nih masa kecil nih ya. Iya, kalau dia tidak disiplin terhadap penggunaan uang, tidak diajarin. Iya. Dia tidak disiplin tanggung jawab. Dia Ya gampang udah. minjem. Padahal begitu minjem, itu ada loh konsekuensi dia harus mengembalikan. Udah gitu diselesaikan dengan minjem lagi. Minjem lagi. Akhirnya panjang nih kan urusan. Iya, karena dia tidak paham proses. Betul. Makanya itu karakter menjadi penting. Kenapa kemajuan teknologi itu kan baik menurut saya sejauh disikapi dengan baik. Ini kalau misalnya kita YouTube itu kan ribuan kontennya, jutaan, mungkin miliaran. Ada yang sangat mendidik, ada yang sangat menjatuhkan kan. Dan kita mau pilih mana? Kan anak-anak jangan sampai dia dijauhkan dari handphone, dia tidak maju teknologi. Nah, gimana tuh ngajarinya? Paling tidak yang paling susah ini kan membedakan hoax dan nggak hoax nih. Saring sebelum sharing nih, Kang. Basicnya kudu apa nih? Ya, Buat anak. kalau anak sih pasti untuk
anak usia berapa. Kan ada anak di mana peran orang tua masih dominan. Kalau sudah 17 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, misalnya udah SMA, kan anak harusnya sudah bisa mengontrol sendiri. Nah kalau dari kecil gimana nih soal literasinya nih? Pertama memang pasti basic literasi itu membaca. Jadi anak harus suka membaca. Diajarin lah ya. Berarti kan harus membaca. Membaca kan itu bagian dari belajar. Jadi anak itu harus diajarin mencari sumber Yang benar ya. yang benar ini nih penting sumber nih. yang benar. Tidak hanya percaya pada obrolan teman, dia harus tahu. Oh kalau saya mau itu harus nyari sumber yang terpercaya. Harus diajarin juga. Jadi harus misalnya kalau search Google itu mana yang berita benar lah, mana yang enggak, itu kan harus diajarin. Iya kan? Betul. Berarti dia harus mampu meng-cross check informasi. Betul. Kalau anaknya sudah bisa baca, Validasi lah. validasi itu harus benar gitu. Berarti kan dari 7 sampai ini nih kan. Tapi kalau anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial gitu, sebenarnya udah terlatih dari kecil. Karena Natif teknologi ya. sudah menjadi bagian hidupnya. Natif dia natif. Jadi dia udah bisa tuh Digital seleksi native, itu ya. cuma memang orang tua harus tetap mengontrol mana konten yang baik, mana yang tidak, mana aplikasi yang membantu perkembangan, mana tidak. Kan banyak juga anak-anak yang dikasih handphone asik. Itu banyak yo. Sekarang anak-anak yang sudah harusnya bisa berbicara. Jadi enggak, iya benar. Iya. Harusnya 2 tahun no gadget kalau Iya, dokter. kalau misalnya 2 tahun kan harus dilihat. Misalnya nangis sedikit kasih gadget, marah sedikit kasih gadget. Ya sudah, dia nggak percaya lagi ke bapak orang tuanya, dia percaya ke gadget. Gadget ya. Makanya kalau ada joke tuh itu, ketika orang kan ditanya di dalam satu ruangan, semua nanya, ini mau jadi apa? Jadi apa? Ada anak kecil bilang, gua pengen jadi gadget aja bro. Karena semua orang pegang gadget ya kan. Ini kan bahaya itu. Bahaya sampai orientasi hidup aja dia lupa nih, si anak kecil itu kan bahaya nih Kang. Iya, makanya kalau karakter baik dia paham tujuan hidup. Tadi ada karakter kinerja. Kan paham orang itu harus kerja keras, orang itu harus mencapai tujuan, orang itu harus punya impian, orang itu harus punya cita-cita. Kan harus disadarkan orang itu. Orang itu juga harus paham peduli sesama. Kan itu kan harus dipahamkan. Kalau karakternya baik, kemudian dia tinggal butuh alatnya. Pendidikan itu, kompetensi itu kan alat kehidupan. Termasuk ada juga nih masalah di Indonesia tuh biasanya juga karena miskom, ya kan? Iya kan? Mispersepsi. Jadi kadang ngobrol, iya, orang tuanya baru balik kerja misalkan ya, anaknya ngomongin masalah, pusing lah ya kan, berantem udah. Kadang-kadang kan gitu kan. Iya, karena memang tadi adabnya. Betul. Kapan ngomong empatinya, kan orang tua juga harus diajarin bahwa orang tua itu nyari kerja itu lelah. Kerja itu lelah, nyari uang itu tidak mudah. Kalau ke rumah tolong gitu kan. Tapi kalau anaknya manja, dia terlalu minta diistimewakan. Selalu minta diistimewakan. Timing nggak peduli Nggak aja, peduli langsung lagi. hajar aja kan, Gitu. harus ada kata aturannya. Aturannya itu. Kalau dulu saya bisa diajarin orang tua, kalau babe baru dateng, jangan ngomong apa-apa dulu, nunggu sampai dia minum teh, iya kan? Iya kan? Kalau udah Zaman Benjamin banget sih. iya. Kalau udah minum teh, nah ngobrol dah tuh boleh. Kalau enggak bahaya, iya kan? Benar nggak? Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Nggak ada itu quality time keluarga abis maghrib Iya, ya. makanya banyak orang itu sekarang karena mungkin dua-duanya kerja gitu, mungkin orang Sehingga tuanya lelah, ada- ya. sehingga lelah. Tapi kan harus percaya bahwa tanggung jawab anak mungkin harus diganti, mungkin ada sesi tertentu. Makanya jangan lupa loh, anak generasi saya, anak yang orang tuanya guru sukses-sukses loh dari Iya. kampung. Iya benar-benar. Banyak loh ya, anak guru itu sukses-sukses loh. Karena mungkin guru itu kan paham cara mendidik anak. Sementara kita belum tahu gitu Belum kan. tahu. Gua lihat anak guru gua, ya bukan berarti gua tidak sukses gitu, Iya. tapi keluarga Iya. gua tapi banyak anak guru yang Dididik sukses dengan desain yang benar. dengan gitu desain kan. yang benar, Artinya bukan gurunya, Bukan tapi gurunya. orang tua yang paham dengan mindset, mendidik anak. mendidik gitu ya. anak gitu. Jadi dia paham, mungkin diterapkan dalam ilmu Dalam mendidiknya ilmu itu dalam keluarga. keseharian, dalam keluarga. Makanya banyak Ya anak guru. anak yang guru itu sukses. sukses. Ya, karena kalau dulu kan kita Tapi anak guru suka benci.
Kenapa? Nilai lu bagus ya, bapak lu. Ada guru jadi bahan bulian di sekolah. Tapi banyak lah ya anak guru yang suka. Berarti memang terbebani sih kalau jadi anak guru. Iya. Apalagi kalau nilainya jelek. Wah, sih anak guru nilainya jelek. Makan kan beban nih, Pak. Dari masuk aja, wah, harus nih, harus ini enggak ya? Enggak gitu ya. Ya lu mah kali aja jelek sehingga nyari kambing hitam kali. Itu mah lu jadi Itu kan alasan. seolah-olah jadi beban ya. Enggak gitu ya, enggak gitu. Nah, Ya. tapi faktanya memang Tapi karena memang benar. artinya itu ngomongin kita kembali bahwa serendah-rendahnya guru itu dia punya pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik yang baik. Kadang Jadi dia maksudku kita walaupun bukan guru, bukan kiai, bukan ulama, bukan petinggi agama tertentu, gitu, kita harus mampu melakukan Pola yang sama. pola yang sama. Harus belajar dari situ bahwa anak itu tergantung orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau anaknya mau berkembang, orang tuanya juga harus berkembang, iya kan? Jadi jangan sampai kita hanya memberi nasihat, jangan hanya memberi contoh tapi tidak menjadi contoh. jangan sampai kita ngasih duit seolah-olah selesai gitu kan. Makanya kalau dulu mau nikah nih, yang mau nikah, Yang mau nikah. perhatikan bibit bebek bobot. Itu penting. Itu penting. Iya kan, bibit itu dari apa? Bibit itu berarti ada urusan, Pendidikan. ada urusan yang siapa orang tuanya kan. Iya kan? Bibit itu dia anak siapa? Dia anak siapa? Perilakunya bagaimana? Bagaimana keluarganya, karena Iya. orang tua itu cerminan anaknya. Iya. Anak itu cerminan orang tuanya. Jangan dianggap kuno gitu Benar. konsep itu. Itu masih relevan, Pak. Relevan. Relevan. Berarti kita nyari jodoh yang guru aja. Nggak, maksudnya ya, paham lah. Makanya dulu itu bibit bebek bobot itu menjadi jelas gitu. Artinya anak itu ada orang tuanya, ada siapa yang didiknya gitu kan. Sanatnya jelas, Pak. Anaknya jelas. Keren, tapi Binnya bin. sama ini. Jadi kalau anak ini tumbuh berkembang, orang tuanya juga harus tumbuh berkembang, Pak. Jangan lupa. Jangan kita nuntut anaknya aja, padahal anaknya nggak bersalah ya kan. Tapi kita juga harus berkembang kan. Kadang-kadang juga kita nggak tahu nih sekolahnya di mana nih kan. Iya kan? Termasuk memilih sekolah, Memilih itu sekolah itu persoalan penting, sendiri. Mungkin kita harus dibahas di Beda khusus. lagi, ya. Bab memilih sekolah untuk anak. Yang matching nih. Iya. Misalnya karakter anaknya begini. Keinginan Contoh, kita keinginan juga orang tua, anak, Pak. dan juga pendidikan lingkungan juga harus Iya. harus sama dengan pendidikan di rumah tangga nih. Kalau enggak repot. Misalnya gini, jet lag dia. mau sekolah ke pesantren, pendidikan agamanya keras. Iya kan? Karakter anaknya. Nah, tapi orang tuanya begitu nyampe rumah, orang tuanya tidak sholat, tidak apa-apa. Kan ya sudah, anaknya bagaimana mau mencontoh? Balik lagi, Gitu lagi, gitu. Padahal kayak tadi kan orang tua harus tadi itu menjadi contoh. jadi contoh. Kan juga Menjadi Rasul juga contoh. begitu. Jadi Suatu hasanah Rasul itu. Iya benar. Kan gitu. Jadi yang Teladan susah paling itu baik. jadi contoh. Jadi contoh di. Ingat di. Jadi contoh. Oh, gue. Lu. Iya, benar. Lu Gua paling contohnya dekat bukan ya. satu doang, dua. Dicontoh dua orang. Dua orang. Kalau lu dua-duanya berhasil, lu jago sebagai orang tua. Makanya kita belajar ini. Kalau satu gagal kan misalnya kan masih ada satu lagi. Jangan-jangan kalau yang berhasil karena ibunya, ke bapaknya. Masalahnya gini, Pak. Kalau kecerdasan diwariskan dari ibu. Ibu. Heeh. Ya kan? Jadi kalau anak gue nih Pintar. sukses, pinter. Ibunya Pak, bisa mengklaim. ibunya pinter. Iya. Nah, Terus Bapaknya ibunya bisa nggak mengklaim ada, kan. Ini mah kalau bapaknya mah yang Warisan. dari bapak itu warisan. Masalahnya warisan duit apa hasil kelakuan bujana itu iya. kagak ngerti. Makanya kita harus wariskan ini. Wariskan yang Kebaikan. Yang mereka. baik, pondasi yang bagus tadi kan. Perilaku, adab ya kan. Makanya kenapa harus diberi anak itu harus dididik dengan pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik yang bisa diusahakan oleh orang tua. Terbaik tuh bukan hanya unggulan loh Kang ya. Bukan Kan ada mahal, level tuh kan. bukan mahal, tapi sesuai dengan karakter, sesuai adab, sesuai moral, itulah pendidikan yang baik. suatu hal yang bisa kita lakukan maksimal lah. Iya. Karena harusnya kita itu memberikan ke anak itu ilmu dan pengalaman, bukan memberikan kebendaan. Kalau ada Ini kadang-kadang orientasi juga banyak salah ya. Banyak orang tua yang memberikan fasilitas. Padahal yang anak-anak, penting tuh padahal kontennya. Konten, karakter, kepribadian, kepribadian, substansi. disiplin tadi, ya kan?
Makin berat aja nih. berat nih. Makin berat jadi orang tua itu berat yo. Gitu. Nah, makanya jangan jadi, makanya banyak orang yang rada ragu-ragu menjadi orang tua. Iya kan? Iya bener. Apa mundur aja gue nih? Banyak orang tua yang ragu. Nggak boleh bendera putih, nggak boleh Pak. Harus yakin. Harus yakin. Makanya kita harus belajar ini. Tahapan-tahapannya tadi 07 ya kan. 7, 14. 7 14. 14 setelahnya. 14 setelahnya ya udahlah kita diskusi gitu. 7 pembentukan karakter, kan? 7 14 melatih apa? Kedisiplinan ya? Kedisiplinan, tanggung jawab, peran lah. 14 ke atas menjadi teman. Menjadi teman. Ya teman lah. Karena agak susah tuh Pak kalau misalnya anak umur 15-17 itu kan udah Karena banyak ya. banyak Pak orang yang kemudian usia 14 ke atas tuh orang tuh menjadi tempat curhatnya anak tuh Iya, jarang gitu loh. Jarang. Terus kalau enggak juga Babe ini susah nih dia ngobrol ya kan. Ini ngobrol sama Babe nih. Terus kadang-kadang gini, Babe nih. ketika in case dia pengen curhat, bapaknya udah males ya. Dan marah. Dan Mending marah ya kan. Makanya Dan harus marah. kembalikan lagi. Jangan tegur Babe sebelum Bapak minum Minum teh tadi. Ingat harus lihat timingnya Iya, juga. kayaknya harus dibalikin lagi tuh. Obrolan-obrolan ala si dulu anak sekolahan nih. Iya, kan. Jadi Jangan kita menegur Babe sebelum minum teh. minum teh. Kalau enggak Kenapa Babe kagak minum teh? Enggak, Babe mau kopi. susah lagi. Susah. Nunggu tehnya kapan ini mau ngomong nih antrian dia. Aduh. Tapi memang di zaman yang serba itu menjadi orang tua idaman anak itu tidak mudah. Menjadi contoh orang tua itu tidak mudah. Tapi perlu nggak sih kan misalkan orang tua pada satu kasus anak harus tahu bahwa orang tua itu ya ada kekurangannya lah ya kan. Kan kadang kita tuh harus menjadi kayak gue nih membayangkan Babe tuh kayaknya harus sempurna gitu ya. Padahal kan ya belum tentu semua hal Babe tahu ya kan. Makanya ketika usia udah 14 tahun itu anak harus diajak bercerita. Misalnya tentang termasuk ke keuangan, bahwa mungkin termasuk misalnya keuangan, kenapa jabatan, kenapa pekerjaan, itu harus dilatih. Makanya ada etnis tertentu yang sejak kecil ngajak untuk terlibat di pekerjaan orang tua. Oh itu ya. Iya, misalnya ada etnis tertentu bapaknya dagang, anaknya suka tunggu warung. Gitu. Itu sebenarnya dalam rangka memahami pekerjaan orang tua. Kan dari situ juga paham, oh orang tuanya tuh kerja begini, penghasilannya begini. Kan dia juga bisa ngukur. Banyak orang tua yang orang tuanya ngepaskan, tapi anaknya dijadiin raja terus-terusan. Jadi lupa. Padahal anaknya sudah harus mandiri gitu loh. Harusnya harus mandiri. Nah, kalau begitu nanti nyalahin orang tua. Kamu tidak ini, bapak pelit, tidak ngasih duit. Padahal memang anaknya dituntut Sejak awal itu ya? Sejak awal itu. Berarti kalau udah gede gitu harus demokratis ya kan ya. Maksudnya kita berdebat, Justru itu diskusi tadi. kalah juga nggak masalah sebenarnya. Makanya ketika udah 14 tahun jadikanlah jadi teman. sahabat, jadi teman. Jadi teman kalau- itulah proses demokratis tadi. Iya, jadi- bagaimana keterbukaan kan menuju mereka menjadi perempuan dan laki-laki dewasa kan itu. Betul. Proses begitu. Iya kan, banyak sama 14 tahun itu banyak orang ya perempuan yang sudah head. Sudah head kan. Itu kan cerita. Banyak juga anak-anak sudah mimpi basah, berarti kan dia sudah dewasa sebenarnya. Disitulah kita harus demokratis nih. Harus Nggak- ngobrol lah, harus ngomong apa adanya sebagai teman lah. Udah mulai kenal perasaan dengan lawan Tapi jenis. mungkin kadang ada ini yang ada ketakutan orang tua mungkin ya. Ketika kita menganggap itu teman jadi kurang ajar anaknya. Bukan karena orang tuanya tidak jujur. Oh, Banyak gitu orang ya. tuanya menutupi kondisinya. Ya kalau orang tua bodoh ngaku salah kan tidak apa-apa. Nggak dosa. Apalagi minta maaf kan nggak apa-apa. Apalagi Lebaran minta maaf kan boleh-boleh aja. Kalau urusan THR baru. Kalau urusan THR minta THR saya mohon maaf tidak bisa ngasih tahu gitu loh. Tidak ngasih THR. Tapi kalau Lebaran minta maaf. Maksud saya gini loh. Maksud saya kalau orang tua harus jujur bahwa dia bukan semua serba tahu, dia bukan sempurna. Pada titik itu anak harus paham. Anak juga menghargai kerja keras orang tuanya. Anak juga paham orang tuanya itu memberikan yang terbaik, tapi sesuai dengan kapasitas dan porsinya. Jujur tadi, Sehingga- jujur gitu ya. Sehingga anak pun merasa punya nilai respect terhadap orang tua. Bahwa orang tuanya itu berkorbannya luar biasa. Misalnya begini yo, ketika banyak orang tua yang
anaknya pingin misalnya sepatu yang mahal, tapi kalau lihat orang tuanya tidak biasa pakai sepatu mahal, kan tidak ngotot Tidak, juga anaknya juga. Tapi kalau orang tuanya beli sepatu mahal, anaknya dilarang sepatu mahal, anak juga tahu ini bapak kurang ajar, suruh kita hemat tapi dia boros gitu kan. Outfitnya dihitung ya kan. Baju berapa ya, sepatu. Anaknya lebih pintar. Maksud saya kalau dia hidup sederhana, apalah istilahnya apa dik? Bukan kona apa dik? Juhud. Juhud itu kan juga harus begitu, letakkan dunia di tangan tapi jangan di hati. Ya cukup aja itu urusan dunia aja gitu. Banyak orang yang justru kebanggaannya dengan pamer. Kebanggaan itu dengan prestasi, dengan akhlak yang baik, dengan prestasi yang baik. Makanya kemudian karakter menjadi penting, kompetensi menjadi penting, literasi menjadi penting. Ingat. Itulah inti pendidikan menurut saya. Ingat tuh. 3 itu tuh. 3 Iya. kompetensi karakter yang baik, kompetensi Yang dan Literasi. Itulah gitu. Itulah membangun karakter yang baik. Gimana Itulah caranya? pendidikan anak yang baik. Ayo, iya. hasilkan akhlak yang baik lah ya. Gitu. Begitulah Pak Adi. Itu Pak. Jadi anak siap-siap nih dua Jadi nih. itu, Pak. Dua. Mumpung masih berapa bulan anaknya. Bener, Jadi nih sign. harus kita persiapkan fondasi kan. Iya kan. Iya itu baru karakter. Belum Belum tadi. lain. Kata Basis Adi kompetensi. pernikahan itu dimulai dengan bismillah, dirawat dengan rupiah. Nah rupiahnya itu harus benar juga bagaimana mengelolanya. Iya nih di. Nah itu urusan nanti kalau ngobrol lagi kita. Next lah itu. Next aja soal rupiah. Ayo di. Ya begitu teman-teman, sahabat kecapruk gitu ya. Pertemuan yang luar biasa nih membahas tentang karakter. Ingat nggak? Mudah-mudahan jadi manfaat lah ya Ya, teman-teman sekalian. buat gue sih sangat bermanfaat. Manfaat lah. Karena anak gue masih kecil. Dia belum diproduksi. Dia masih angan-angan. Dia belum menjadi. Dia akan menjadi pasangan kalau pas sesuai dengan angka-angka. Harus nemu pasangan. Udah nemu sih. Belum. Belum hilal. Hilalnya belum muncul Belum nih. dimulai dengan bismillah. Belum dimulai dengan bismillah. Baru apa namanya? Cekson. Ya intinya begitu teman-teman sekalian. Jadi memang ya tadi karakter dibangun oleh karakter yang benar tentunya gitu. Sebagaimana juga sifat-sifat Rasulullah ya Kang ya. Iya. Sifat-sifat Rasulullah yang kemudian sebagai seorang muslim tentunya kita mengenali bagaimana kemudian sifat-sifat profetik tadi menjadi nilai-nilai yang harus kemudian ditanamkan oleh intinya di dalam keluarga itu sendiri. Kedua basis kompetensi, bagaimana kompetensi itu dikembangkan karena pembelajar itu tidak hanya pengetahuan itu tidak hanya dimiliki oleh anak tapi juga oleh orang tua yang harus tahu tentang bagaimana mengarahkan anaknya di masa depan. Dan terakhir tadi terkait dengan literasi, bagaimana wawasan harus makin luas, kemudian pembelajaran harus makin berkembang bagi masa depan anak-anak kita. Jangan lupa ini literasi nih yang paling bahaya Nah, nih. literasi paling banyak karena dinamika terus berjalan. Betul, kita harus tahu sumber yang benar. Jadi nggak hanya cuma bisa baca kan, harus bisa verifikasi, Verifikasi dan validasi tadi. saring sebelum Saring sebelum sharing. Nah itu paling penting dari literasi. Dan relate tuh, kadang-kadang kita kemakan-makan. Kayak gitu. Iya. Oke, begitu saja teman-teman. Ngecapruk di Rumah Kayu hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saksikan episode selanjutnya di Ngecapruk di Rumah Kayu. Subscribe dan like dan sharing bagi teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Pantangin terus. Anda kan terus